Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami ucap syukur kepadamu buat pagi hari ini kami dapat bersekutu, berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Ini karena kasih anugerah yang kau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih urapi setiap kami ya Bapa. Layakkan kami ya Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur padamu ya Bapa. Haleluya. Ya, amin. Yesus, Engkau juru selamatku. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, kita pujikan bersama. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
Tuhan, kemenangan itu ada di pihak kami. Selama kami bersama-Mu ya Tuhan, Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau Yesus penolongku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Bapa, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan memuji bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita. Mari sorak-sorai. Haleluya. Amin. Kita akan berjalan di awal tahun ini bersama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Haleluya ya Yesus. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan menyertai kita, Tuhan yang menyertai kita, Allah juru selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, nyatakan bersama-sama Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah juru selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Katakan dengan iman, kita akan berjalan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi dunia ini. Karya-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa yang termulia. Haleluya Yesus.
Kita nyatakan bersama-sama. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada sepertimu Tuhan, Yesus Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yakin Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Musim akan selalu umur hidupku. Mari pujikan bersama-sama dengan iman. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku.
jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kami bersama-Mu ya Bapa, aman dalam bersama-Mu ya Yesus, dan Kau menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu, urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu, dan kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini atas segala kasih kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu firman-Mu ketika disampaikan. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu Tuhan untuk kami bisa memahami firman-Mu. Apapun itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bisa mendengar firman-Mu dengan leluasa Tuhan. Bapa, kami minta pewahyuan daripada-Mu, kami minta pengilhaman yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Belum semuanya, shalom, haleluya. Saya minta tolong untuk slide-nya boleh langsung ditampilkan Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita sudah menginjak di minggu kedua. Kita sudah menginjak di minggu kedua di tahun 2022. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk boleh duduk dengan tenang. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah meninggalkan tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita lalui bersama di tahun 2021. Saya berharap di tahun 2022 ini kita bisa melangkah dengan penuh harapan. Kita bisa melangkah dengan sukacita Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Haleluya. Saya akan memulai khotbah saya pagi hari ini dengan menceritakan pengalaman saya Bapak Ibu. Menceritakan pengalaman saya ketika dapat kesempatan untuk bersama istri, kami kurang lebih 2 tahunan yang lalu, 2 tahun lebih untuk ke luar negeri. Pertama kali ke Malaysia Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya biasanya kalau jalan-jalan ke luar negeri, karena itu tempat yang baru, biasanya kita ikut tour ya, tour travel. Cuman kali ini saya bersama istri itu backpackeran Bapak Ibu. Tujuannya supaya satu, hemat biaya, kedua bisa leluasa pergi kemana. Namun ketika backpackeran itu Bapak Ibu, satu hal, kita datang ke tempat baru, kita nggak ngerti
Jadi senjata utama ketika kita sampai di sana yaitu kita pakai Google Map, Bapak Ibu. Ya, kita sudah pernah ya sering pakai Google Map ya. Saya di sana pakai Google Map. Misalnya saya mau ke Twin Tower, bisa kapan hari di sana di Malaysia itu. Saya lihat di Google Map, saya ketik, kemudian itu muncul Bapak Ibu. Selain petunjuk arah juga muncul. Nanti naik apa, turun di mana, dilanjut dengan apa gitu. Jadi di sana naik bus Bapak Ibu. Misalnya lagi mau ke Genting Highland gitu Bapak Ibu. Dari terminal ini naik bis ini gitu. Itu ada semua lewat Google Map Bapak Ibu. Jadi dengan Google Map semuanya awalnya takut, awalnya khawatir, bingung nanti gimananya. Tapi dengan Google Map saya berani dan yakin bisa jalan-jalan, di-guide sama Google Map Bapak Ibu. Nah, singkat cerita boleh selesai perjalanannya dan waktunya pulang. Ketika pulang naik pesawat Bapak Ibu, naik pesawat itu dari sana sore Bapak Ibu. Dari sana sore, kemudian beberapa menit sebelum landing di Juanda di Surabaya, di atas perairan Surabaya itu saya ingat banget itu pesawat mengalami turbulensi ya Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba itu ada hujan, ada angin. Jadi pesawat itu naik terus turun gitu. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang teriak gitu ya. Gitu ya. Ya pesawatnya getar-getar gitu Bapak Ibu ya. Saya lihat di bawah itu kelihatan malam sih, kelihatan laut tapi ada lampu-lampu karena itu kapal ya di situ. Ngeri juga. Cuman saya percaya bahwa pilot yang nyopir pesawat itu bukan pilot yang abal-abal, dia sudah profesional. Jadi saya mempercayakan nyawa kami itu kepada pilot itu Bapak Ibu. Singkat cerita puji Tuhan akhirnya bisa landing dengan aman. Akhirnya bisa selamat Bapak Ibu. Saya mempercayakan pilot, nyawa saya kepada pilot yang nggak saya kenal. Saya nggak kenal dia, tapi saya percaya kalau dia bisa mengendalikan pesawat dengan baik Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu bahwa banyak dalam kehidupan kita itu berada dalam kondisi yang nggak menentu. Kita nggak tahu bagaimana nanti tahun 2002 itu berjalan. Saya nggak ngerti, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di tahun 2022 yang sudah kita lalui beberapa minggu ini. Kita nggak ngerti bagaimana pekerjaan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana keuangan kita nggak ngerti Bapak Ibu. Bagaimana kesehatan kita nggak ngerti. Tapi Bapak Ibu kita tahu bahwa kita punya pilot yang luar biasa, kita punya Google Map yang luar biasa. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Ya. Ketika kita nggak tahu harus apa yang kita lakukan, kita diombang-ambing masalah, kita percaya kita punya Google Map yang luar biasa. Nah, masa pandemi sampai saat ini belum berakhir. Mungkin di tahun 2021 kita mengalami sesuatu hal yang sangat traumatik mungkin. Kita mengalami sesuatu yang nggak mengenakan, sesuatu yang berat. Tahun 2021 kemarin saya sekeluarga terkena COVID, orang tua terkena COVID Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan kami semuanya kondisi baik sampai saat ini. Itu semangat kebaikan Tuhan. Mungkin tahun 2021 kita pernah disakiti sama orang lain. Tahun 2021 kita menyimpan kepahitan sama orang lain juga. Mungkin 2021 kita kehilangan orang yang kita kasihi. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama di tahun 2021. Kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Yuk, saya ajak Bapak Ibu kita membaca di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Ini biasanya untuk Natal ya. Mudah-mudahan kelihatan. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ada yang menarik di dalam ayat 23 ini Bapak Ibu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel. Artinya apa Immanuel Bapak Ibu? Allah menyertai kita. Itu sudah kita hafal ya Bapak Ibu. Kita belajar apa sebenarnya kata Immanuel. Arti Immanuel Bapak Ibu terdiri dari dua penggalan. Immanu artinya bersama kita atau menyertai kita. Sedangkan El artinya Tuhan Allah atau Elohim. Jadi kalau digabung Immanuel adalah Allah menyertai kita Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita. Kita percaya namanya menyertai itu tidak hanya ada di depan, tapi namanya menyertai itu Tuhan menyertai baik di belakang kita, baik di samping kita maupun di depan kita. Tuhan Yesus menyertai kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya, kita akan mempelajari 3 hal Bapak Ibu. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita akan mempelajari sebelumnya Bapak Ibu di dalam kitab Matius ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa dalam kitab Matius ini diawali dengan kata Allah menyertai kita. Di pasal 1 tadi berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Kemudian di dalam kitab Matius juga di dalam ayat terakhir ada kata-kata apa Bapak Ibu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi artinya Matius tahu bahwa di awal kita disertai Tuhan, maka sampai di akhir zaman pun kita akan selalu disertai Tuhan. Walaupun dalam perjalanannya banyak hal yang membuat kita itu dalam masalah, dalam pergumulan. Tapi percayalah di dalam setiap pergumulan itu Tuhan Yesus selalu ada dengan caranya yang ajaib. Kita mempelajari 3 hal Bapak Ibu. 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan itu ada di belakang kita. Yang kedua, Tuhan ada di samping kita. Yang ketiga, Tuhan juga ada di depan kita. Yang pertama, mari kita lihat Tuhan ada di belakang kita Bapak Ibu. Kita baca ayatnya Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Ya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita melihat gembala. Gembala di sini mungkin yang kita lihat kambing ya. Kalau di negara sana di Timur Tengah, gembala itu dia menggembalakan domba dalam kawanan yang banyak, ratusan ribuan. Nah, gembala itu juga kadang ada di belakang Bapak Ibu. Di belakang domba-dombanya. Kalau kita bicara belakang Bapak Ibu, kita ingat dengan masa lalu kita. Kita ingat hari-hari yang sudah kita lewati, dan kita percaya bahwa Tuhan ada di sana di masa lalu kita dan sudah menyertai dan menjaga kita Bapak Ibu. Nah, mungkin kita ingat masa lalu kita dipenuhi dengan kegagalan di tahun 2021. Banyak masalah, banyak pergumulan, kehilangan orang yang kita kasihi. Bahkan kita mungkin punya sakit hati sama orang, punya sakit hati sama saudara, punya sakit hati sama orang tua, sakit hati sama adik, sama kakak, bahkan punya sakit hati dengan pasanganmu Bapak Ibu. Di tahun 2021 mungkin
ada ribut besar, ada keuangan itu berantakan Bapak Ibu. Akhirnya pikiran kita secara nggak sadar kita akan terintimidasi. Apa ya, intimidasi itu bahasa sederhananya. Di dalam pikiran itu akan muncul, kamu tuh orang gagal, yang kamu lakukan itu selalu gagal, kamu itu orang yang penuh dosa. Itu pikiran kita sendiri padahal Bapak Ibu. Karena iblis itu suka mendakwa kita. Ya benar ya, mendakwa. Kamu tuh orang yang sudah nggak karuan, kamu tuh nggak layak, kayak gitu. Apapun yang kamu lakukan tidak berhasil, kamu itu bukan siapa-siapa gitu. Seringkali intimidasi itu selalu ada di dalam pikiran. Itu tahun 2021 mungkin Bapak Ibu, bahkan mungkin kita masih bawa sampai sekarang. Nah, akhirnya membuat mental kita itu lemah. Kalau sudah mental kita lemah, mentalitas kita lemah, iblis senang. Kalau sudah iblis senang, mental kita kalah, maka apapun yang kita lakukan pasti gagal. Karena selalu diawali dengan pesimis, diawali dengan aku nggak mungkin bisa, aku nggak mungkin bisa menang Bapak Ibu. Mental kalah itu harus diselesaikan. Kalau Bapak Ibu nggak diselesaikan, itu akan membebani perjalanan Bapak Ibu di tahun 2022. Pasti Bapak Ibu akan membebani. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, mungkin yang Bapak-bapak di sini melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand ya. Kita lihat timnas Indonesia anak-anak muda, diisi dengan orang-orang muda, sedangkan dia melawan timnas Thailand yang sebagian besar sudah senior. Awalnya dibantai kalah Bapak Ibu 0-4. Saya nggak melihat, saya cuma melihat sudah 2-0 udah saya matikan daripada saya ikut emosi gitu kan. Dia pasti untuk dua pertandingan kan, di leg kedua untuk membalikkan keadaan. Kalau Indonesia mau juara AFF, minimal Indonesia itu harus menang 6-1 agregatnya, mungkin kayak gitu ya. Nah, itu hal yang berat karena Thailand tuh bukan ecek-ecek ya Bapak Ibu. Dia salah satu punya sepak bola yang paling keren se-Asia Tenggara bersama Vietnam. Timnas Indonesia, tapi dia punya mental juara. Walaupun itu sesuatu hal yang susah diraih mungkin, tapi dia tetap berjuang. Saya lihat di leg kedua, gol, kemudian tertinggal 2-1, dia tetap nggak menyerah Bapak Ibu. Akhirnya selesai dengan skor 2-2. Yang hebatnya di situ, walaupun dia sudah tahu dia kalah, tapi dia mempunyai mental sebagai juara. Dia mental menang. Dia bertanding tanpa kenal lelah, walaupun hasilnya tetap kalah. Tapi itu diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Biasanya selesai pertandingan itu orang-orang pada menghujat ya, supporter gitu, banyak mencaci maki. Tapi setelah saya lihat di IG-nya PSSI, di IG-nya Timnas itu pada mendukung semuanya, karena tahu perjuangannya, walaupun tertinggal banyak dia tetap berjuang. Itu mentalitas juara Bapak Ibu, itu mentalitas sebagai seorang pemenang. Nah, kalau Bapak Ibu tahun 2021 masih punya kepahitan sama orang, itu harus diselesaikan. Kalau kamu masih memiliki ganjalan sama orang, diselesaikan, diampuni. Kalau Bapak Ibu di tahun 2021 mungkin ada sesuatu yang membuat itu trauma, selesaikanlah Bapak Ibu, supaya itu gak membebani perjalanan di tahun 2022. Nah, Tuhan itu ada di masa lalu kita. Dalam keadaan suka duka itu Tuhan selalu ada buat kita. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita melangkah ke depan Bapak Ibu. Kita melangkah. Nah, kita semuanya memiliki masa lalu, dan apapun yang sudah terjadi, suka maupun duka, Tuhan itu selalu ada dan menyertai. Bapak Ibu bisa lihat ini apa Bapak Ibu? Ya, tahu ya, spion. Tanpa spion kita akan kesulitan untuk naik mobil atau motor. Tanpa spion kita susah Bapak Ibu. Nah,
Tapi kalau nyetir motor, nyetir mobil, kita nggak bisa fokus dengan kaca spion. Karena kita mobil motor yang kita naiki jalannya maju bukan mundur. Kalau maju berarti kita harus fokus ke kaca depan. Oleh sebab itu kaca depan itu selalu lebih besar. Ada nggak kaca depan lebih kecil? Nggak ada, ya. Kaca depan itu selalu lebih besar dan kaca spion itu pasti selalu lebih kecil. Kita diajarkan untuk selalu melihat ke depan. Kita harus fokus lebih ke depan. Kita melihat hal-hal di depan supaya pandangan kita nggak terganggu. Maka kaca kita harus besar. Oke? Kita fokus ke depan. Kita melihat ke depan. Tapi Bapak Ibu tidak kaca spion itu juga penting, walaupun tidak lebih penting dari kaca depan. Artinya kita harus juga, mobil itu harus juga punya spion supaya kita bisa melihat, oh di belakang kita ada mobil, kita nggak bisa belok kiri seenaknya. Oh di belakang ada mobil, kita nggak bisa belok kanan seenaknya. Artinya Bapak Ibu, kita harus tetap melirik ke belakang supaya kita bisa mengevaluasi hidup kita. Pengalaman di belakang supaya kita jadi belajar buat kita. Oh dulu saya pernah gagal kayak gini. Saya pernah gagal. Saya harus memperbaiki di tahun 2021. Namun seringkali kita itu stuck di masa lalu. Artinya kita masih terikat dengan masa lalu kita, nggak bisa melangkah Bapak Ibu. Kita mau maju digeret lagi, kita mau maju digeret lagi. Kita mau maju itu rasanya ada, mungkin kita mau semangat pelayanan di depan, tiba-tiba ada intimidasi dari sini. Kamu tuh siapa? Kamu tuh nggak layak. Kamu tuh banyak dosa. Kamu sudah melakukan banyak dosa. Akhirnya membuat kita undur. Om, saya nggak mau pelayanan lagi Om. Saya mau gini. Padahal dia terintimidasi karena dia merasa nggak layak. Karena aku orang berdosa. Karena aku banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, tidak ada di sini satupun kita ini tanpa dosa. Tapi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah dimenangkan. Kita bukan jadi hamba dosa Bapak Ibu. Semua di sini kita layak di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan masa lalu kita tinggalkan. Mari kita melangkah ke depan dengan penuh semangat Bapak Ibu. Haleluya. Kekecewaan kita, sakit hati, gak bisa mengampuni, pokoknya hal yang jelek di masa lalu, kita jangan bawa lagi beban itu. Kita tinggalkan semuanya. Amin. Kita tinggalkan semuanya. Kita melangkah tahun 2022 ini dengan penuh keyakinan. Haleluya. Nah, ini apa Bapak Ibu? Botol. Oke. Ini botol. Nah, saya tadi lupa bawa botol Bapak Ibu. Botol ini ibaratnya Bapak Ibu itu adalah berbicara mengenai kehidupan saudara dan saya. Kita punya botol kehidupan dan saudara mengisinya, Bapak Ibu mengisinya dengan kepahitan hidup, dengan hal yang gak bisa mengampuni, kekecewaan, diisi dengan pesimis, saya itu orang gagal, saya itu gak bisa berhasil, diisi dengan hal-hal yang negatif Bapak Ibu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu anggap aja itu botol, Bapak Ibu mungkin bisa memegang botol, anggap aja ini botol, Bapak Ibu pegang terus 1 menit kuat ya, kuat. Setengah jam kuat, walaupun sudah agak merinding gimana. 1 jam sudah mulai lemas, apalagi 2 jam. Enggak disalah nih, jatuh Bapak Ibu botol itu. Botol kehidupan kita jatuh kalau kita diisi dengan hal-hal yang negatif. Hidup kita akan jatuh kalau kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau Bapak Ibu tidak kuat dengan kehidupanmu, kalau Bapak Ibu nggak meletakkan seluruh hal-hal yang memberat, yang membawa membebani hidupmu, maka beban masa lalu itu juga akan Bapak Ibu bawa terus, akhirnya Bapak Ibu nggak kuat dan akan jatuh.
Walaupun mungkin awalnya ringan. Kuat aku membawa kepahitanku, aku kuat kok sebentar. Aku bisa membawa kekecewaanku. Tapi lama-lama kalau nggak Bapak Ibu lepaskan, nggak Bapak Ibu selesaikan, Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan tahun 2022 ini dengan sukses, dengan lancar, karena ditarik terus. Jangan anggap remeh itu Bapak Ibu, lepaskan segala beban itu. Saya nggak tahu masing-masing dari Bapak Ibu, saya nggak tahu apa itu, saya nggak ngerti, tapi lepaskan beban itu, lepaskan masalah itu, kepahitan itu, hidup itu Bapak Ibu lepaskan. Ya, yang masa lalu semuanya, yang jelek-jelek itu dilepaskan. Termasuk mungkin api untuk melayani sudah mulai redup. Ayo Bapak Ibu, dibakar lagi semangatnya, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jalan terus, walaupun sekelilingmu mengecewakanmu, mungkin saudara segerejamu mungkin mengecewakanmu, membuat kamu mungkin agak tersinggung, itu jangan pedulikan. Jalan terus, karena kita melayani Tuhan. Anggap aja sesama kanan kiri itu besi menajamkan besi, itu kata firman Tuhan. Dengan saudara kita kanan kiri dan rekan pelayanan itu menajamkan kita, membuat kita semakin semangat, bukan semakin kendor. Yuk mari Bapak Ibu, tahun 2022 ini semakin kita semangat dalam melayani Tuhan. Yuk mulai minggu depan simpelnya aja, mari kita datang ke gereja tidak terlambat. Itu simpel Bapak Ibu, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah susah-susah. Mari kita datang ke gereja dengan tidak terlambat, semua jemaat di sini. Mari kita semangat lagi, lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Yuk selanjutnya yang akan kita pelajari bahwa Tuhan juga ada di samping kita. Tuhan ada di sisi kita. Seringkali manusia itu berfokus pada tujuannya sendiri. Dia berfokus pada hal-hal besar. Aku pengen nanti usahaku langsung gede. Aku pengen karirku langsung menanjak. Aku pengen hidupku sukses. Pokoknya berfokusnya pada hal-hal besar Bapak Ibu. Pada hal-hal yang luar biasa. Namun apa kata firman Tuhan, kita baca dulu di dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Boleh gak kita memiliki cita-cita? Boleh. Tujuan itu penting, tetapi proses yang dialami untuk mencapainya itu lebih penting Bapak Ibu. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah, dan kita percaya sampai tujuan akhir Tuhan menuntun kita. Tuhan ada di samping kita. Kita mari melangkah dengan iman. Tujuan itu penting Bapak Ibu. Kita harus berjalan langkah demi selangkah bersama Tuhan, kita pasti bisa mencapainya. Kita bersyukur dengan berkat dari hari ke hari yang kita alami. Hari ini loh Bapak Ibu bisa ke gereja duduk dengan tenang, bisa ikut ibadah. Kita harus bersyukur. Kenapa? Saat ini banyak yang sakit, di rumah sakit, dia gak bisa beraktivitas, melakukan apa-apa. Bapak Ibu saat ini pergi ke gereja bisa naik motor, bisa naik mobil. Bersyukur. Pagi tadi bisa sarapan, bisa makan. Bersyukur Bapak Ibu. Hidup kita jangan kita yang wah-wah. Hari ke hari itu luar biasa Bapak Ibu, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Nah, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu apa Bapak Ibu? Di doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, bukan hari besok, tapi hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, maksudnya supaya kita melihat hidup kita itu hari lepas hari. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan dari hal-hal yang sederhana. Kalau Anda masih sampai saat ini, Bapak Ibu ada di sini, bersyukur. Saat ini apapun Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kerjakan, pekerjaan Bapak Ibu apapun itu, bersyukur.
Karena saya melihat sendiri orang-orang kaya itu yang uangnya nggak ada serinya, dia belum tentu loh bisa makan tempe sama sambal bawang itu dengan nikmat. Mungkin dia makan ayam, makan daging, tapi rasanya nggak enak. Saya kapan hari dimasakin istri tahu digoreng sama sambal kecap. Itu rasanya nikmat Bapak Ibu. Karena saya kesiangan, saya makannya itu di mobil waktu berangkat ke kantor. Saya makan, kan ada sopir gitu, saya duduk depan, saya sambil makan gitu. Pak sorry ya Pak, saya sambil makan, saya bangunnya kesiangan gitu kan. Iya saya makan, enak loh Bapak Ibu. Padahal cuma tahu sama sambal, enak. Jadi yang membuat kita enak itu bukan karena apa yang kita makan, tapi karena kita punya Tuhan Yesus. Beban kita sudah kita lepaskan, Tuhan ada di samping kita. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Yuk Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saat ini dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melayani tempat ini, setia dalam hal-hal kecil. Bapak Ibu jadi singer, percaya, kerjakan dengan singer itu dengan baik. Jadi pemain musik, kerjakan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab tugas pemain musik, maka Bapak Ibu akan dipercayakan hal-hal yang besar. Ya, kalau boleh cerita, saya dulu sama Pak Gem, dulu kakak saya nomor 1 yang Mas Daniel sama Mas Wahyu itu jadi guru sekolah minggu. Saya sama Pak Gem jadi muridnya gitu ya. Berangkat naik sepeda semuanya, saya berboncengan. Kadang kalau namanya anak kecil kadang males gitu ya, seusia Ipong gitu mau nonton TV, zaman dulu kan hari Minggu full film kartun. Sama bapak sama ibu kalau nggak ke gereja dipukul beneran. Pernah saya diraupi air gitu kan ya, biar bangun. Tahu ya diraupi, tahu ya, dikasih air biar bangun. Dan kemarin saya juga mau menerapkan sama Samuel. Kemarin terlambat waktu hari kemarin Sabtu doa, 4:30 sore Samuel belum bangun. Akhirnya saya bangunin, waktunya ke gereja. Akhirnya baru mandiin, akhirnya terlambat 15 menit. Saya mau setia dalam hal kecil. Apa yang ditanamkan orang tua saya dulu untuk disiplin ke gereja, saya mau tanamkan. Yuk mulai dari sekarang Bapak Ibu. Kadang kenapa nggak ke gereja? Om anak saya sakit, atau mungkin maaf saya nggak enak badan. Selama kamu masih bisa berjalan dan selama penyakitmu tidak menular, datang ke gereja. Kecuali kamu sudah terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin penyakitnya menular, nggak ke gereja nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau mungkin kenapa terlambat? Anak saya susah dibangunin. Kalau mungkin jam 8 waktunya ibadah, kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Bisa memanage waktu dengan baik, kita atur dengan baik. Kalau semua kita atur dengan baik, nggak terlambat kok. Jam 7 dibangunin, kalau perlu ya agak-agak di gimana gitu ya, dijewer dengan kasih gitu ya, supaya bangun. Jadi semuanya nggak terlambat. Pukul pantatnya, mungkin anak-anak ya, sekarang saya sudah punya anak jadi saya bisa ngomong ya. Kalau dulu saya nggak berani karena saya dulu belum punya anak gitu ya. Bisa kok Bapak Ibu, gitu ya, ajarkan anak-anak dari hal-hal kecil. Makanya kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Pohon sebesar apapun, dia akan dimulai dari benih yang kecil. Ya, mangga segede apapun dia dimulai dari biji mangga yang kecil. Enggak sekarang mangganya di stek. Di stek pun awalnya ibunya mangga itu juga dari kecil juga, begitu kan ya. Semuanya diawali dari hal kecil. Kita setia, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Ya Bapak Ibu ya. Baik, yuk berikutnya. Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di samping, dan Tuhan yang terakhir ada di depan kita. Yes. Tuhan juga ada di depan kita. Kita baca Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita baca bersama, yang bisa terlihat, saya kurang besar. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita nggak tahu 2022 nanti akan berjalan seperti apa, kita nggak tahu. Saya sendiri pun namanya manusia juga khawatir Bapak Ibu. Beban pekerjaan rasanya semakin berat. Beban pekerjaan nggak ada, target itu semakin ringan nggak ada, target semakin berat ada. Kita nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana nanti pekerjaan saya tahun depan. Kita nggak ngerti bagaimana kondisi rumah tangga kita tahun depan, apalagi kondisi keuangan kita. Jangankan bulan-bulan depan, minggu depan aja kita nggak tahu. Tapi Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jangan khawatir apapun, sebab Tuhan sanggup menolong dan memelihara kita. Biasanya menginjak tahun 2000, perpindahan tahun itu di infotainment itu loh Bapak Ibu, banyak akan meramal terjadi gini, akan meramal terjadi gini. Melihat bintangnya Scorpio, apa yang terjadi kayak gitu ya. Enggak perlu Bapak Ibu, sebab kita punya Tuhan yang hebat. Masa depan kita di tangan Tuhan. Sekalipun dalam perjalanannya memang susah, perjalanannya memang berat, tapi yakinlah Tuhan memampukan Bapak Ibu untuk mengalami semuanya. Bapak Ibu bisa melewati semuanya dengan baik. Kita percaya itu. Jangan khawatir dengan apapun juga, Tuhan sanggup menolong dan memelihara Bapak Ibu. Mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita baca selalu lagi. 1, 2, 3. Yes, masa depan itu ada Bapak Ibu. Masa depan bersama Tuhan Yesus, masa depan yang gilang gemilang. Harapan kita selalu ada. Kita tidak sendiri Bapak Ibu. Kita ada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita itu ada limitnya. Namun saat kita menyerahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas, maka akan ada perkara besar yang akan terjadi. Seringkali kita mengandalkan kemampuan kita, muter, misalnya nih perlu sesuatu, ada kebutuhan, muter cari sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Salah nggak? Enggak salah. Tapi pertolongan Tuhan itu bisa terjadi saat kita itu menggunakan lutut kita untuk bertelut, kita berdoa, memohon berkat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan bisa terjadi Bapak Ibu, mujizat terjadi. Jadi sebelum Bapak Ibu repot dengan diri Bapak Ibu sendiri, bekerja, muter banting tulang, awali dengan berdoa. Awali semuanya dengan berdoa, minta penyertaan Tuhan. Maka Tuhan yang tidak terbatas itu akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu yang terbatas. Amin. Ya, serahkan sama Tuhan. Mungkin tiba-tiba ting, WA masuk, ada orderan datang. Padahal sebelumnya susah payah kemana-mana nyari orderan nggak dapat, tiba-tiba terkirim ada gitu Bapak Ibu. Hari saya mengalami hal sederhana ya, saya Jumat kemarin saya bingung cari nasabah kemana gitu kan ya. Saya nyari nasabah baru itu kemana sudah bingung gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada di WA sama teman, Mas nanti ada ibu, siapa namanya lupa, ibu ini, ibu A datang mau buka rekening, setorannya besar Bapak Ibu. Dia pengusaha pom bensin, punya properti, punya rumah, punya orang kaya. Waktu saya bingung kemana, tiba-tiba ada kayak gitu datang tiba-tiba. Puji Tuhan dapat gitu kan ya, nasabah datang. Jadi sore saya bisa laporan ke Big Boss, ini loh kerjaan saya ada nggak kosong. Kayak gitu saya sering alami Bapak Ibu. Saat muter sendiri bingung nggak ketemu, tapi tiba-tiba tuh ada datang. Itu bukan karena saya, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kirimkan. Ya, Tuhan tuh punya masa depan yang indah buat kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita, di depan. Kita nggak ngerti kan apa yang akan terjadi, kita nggak bisa melihat hari-hari ke depan seperti apa. Tapi Tuhan tuh sudah melihat loh masa depan kita.
Seperti tadi Google Map itu Tuhan sudah meng-guide kita, Tuhan sudah akan menyertai kita di dalam perjalanan. Tahun 2022 akan bisa terlewati dengan baik. Tuhan itu Google Map kita. Semuanya sudah Tuhan tunjukkan, kita tinggal mengikuti alurnya Tuhan, bukan alurnya kita. Haleluya. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu, karena waktu terus berjalan, di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang terakhir sekaligus menjadi kesimpulan kita khotbah pagi hari ini, kita baca. Mari kita baca bareng-bareng Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, tahun 2022 yang sudah kita masuki beberapa hari ini, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan selalu ada bagi kita. Bergantunglah kepadanya. Tuhan tahu rancangan yang indah buat kita. Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat Denny loh. Tuhan tahu rancangan terbaik buat Vera apa. Tuhan tahu. Rancangannya yaitu rancangan yang membawa damai sejahtera. Asalkan kita mengikuti alurnya Tuhan, jangan alurnya sendiri. Kita mengikuti jalannya Tuhan, jangan jalan kita sendiri. Tuhan akan memberikan masa depan yang indah bersama kita. Tahun 2022 kita yang sudah kita lewat beberapa hari ini, ingatlah Dia ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada di masa lalu kita, Tuhan ada di masa sekarang di samping kita, Tuhan juga ada di masa depan kita yang kita nggak ngerti. Tapi percayalah kalau kita bersama Tuhan, God with us, Tuhan tidak pernah tinggalkan, amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal. Kita sudah tahu Tuhan Yesus, siapa Dia kita sudah tahu. Gak usah kita jangan takut untuk meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Ya, kita enggak sendiri Bapak Ibu, kita ada Tuhan. Bu Lasmi tidak berjalan sendiri, Tuhan Yesus ada bersama Bu Lasmi. Mengiring Tuhan dengan setia, Tuhan selalu ada buat kita, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Syaratnya tadi apa Bapak Ibu? Lepaskan masa lalu kita, lepaskan kepahitanmu, lepaskan jengkelmu, lepaskan kegagalanmu, lepaskan hal-hal yang mengintimidasimu. Kemudian lihat masa depanmu yang indah bersama Tuhan. Walaupun dalam perjalanannya masih perlu prosesnya juga enggak enak. Mengikut Tuhan Tuhan enggak menjanjikan tanpa masalah. Tapi mengikut Tuhan saat ada masalah Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu untuk menutup khotbah pagi hari ini. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Bersama Tuhan kami boleh melewati semuanya. Bersama Tuhan kami percaya bahwa kami punya masa depan yang indah. Tahun 2022 kami tahu mungkin tidak akan kami bisa lewati dengan mudah. Tapi satu hal yang kami pegang, yang kami percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Kami mau melepaskan masa lalu kami Tuhan. Kami mau melepaskan semua hal-hal yang buruk di masa 2021. Mampukan kami karena kami tidak kuat, mampukan kami untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kami. Mampukan kami untuk bisa mengampuni orang lain. Mampukan kami untuk bisa menanggalkan segala kepahitan-kepahitan hidup kami. Kami mau melangkah 2022 ini bersama Tuhan tanpa ada beban. Karena kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita akan tutup ibadah pada saat pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang tidak pernah berubah, Dia setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Dia ada di samping kita, Dia ada di belakang kita, Dia ada di depan kita. Artinya Allah menyertai dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari bersama-sama kita katakan Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai di dalam setiap perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini. Kiranya kami percaya Tuhan selalu ada di setiap pihak kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami siap menerima berkat-berkat rohani di dalam surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh mempersiapkan persembahan kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang belum ambil amplop bisa ambil di belakang. Anak-anak diajari untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi